Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati pimpinan Dayak Al-Islah Tubul Kaini, guru kita bersama. Terima kasih kepada pemandu acara Tubul Kaini, kepada ketua panitia Pak Badat, dan kepada rekan-rekan mendukung yang kami hadir, yang kami sayangi, murid-murid di Dayak Tubul Kaini. Kisah tentang hubungan Aceh dan Turki adalah kisah lama, sudah ratusan tahun, dimulai sejak Yang Mulia Sultan Al-Kahar. Makamnya sekarang ada di kandang 12 di Baiti Rijal, di rumah Karang Satria di belakang Barata. Makam beliau dari Perunggu. Datanglah ke sana. Kalau ingat Turki, ingat kisah ladang Cicupak, datanglah ke makam Sultan Al-Kahar. Pada tahun 1565 Masehi, Yang Mulia Sultan Al-Kahar mengirim utusan kepada Sultan Sulaiman Kanuni di Istanbul, mengirim beberapa kapal berisi orang-orang, berisi dada, berisi emas permata, barang-barang penting sebagai hadiah kepada Sultan Turki Utsmani saat itu, Yang Mulia Sultan Besar Sulaiman Kanuni. Akan tetapi sampai di sana, kafilah Sultan Al-Kahar tidak bisa menemui Sultan Kanuni karena Yang Mulia tengah berperang di Hongaria, menahan pasukan Eropa di Hongaria. Setelah menunggu 2 tahun, terdengar kabar bahwa Yang Mulia Sultan Sulaiman Kanuni syahid. Oleh karena itu, diangkatlah anaknya Selim II. Selim II inilah yang menerima kafilah dari Aceh Darussalam. Pada saat itu ada permintaan serupa dari India, tetapi Sultan Selim II memilih menerima dari Aceh. Nanti boleh diklarifikasi kalau ada yang berbeda. Inilah kisah ladang Cicupak. Surat Sultan Sulaiman Kanuni sekarang tersimpan di Istana Topkapi, sekarang museum. Di buku yang diterbitkan oleh Hitai Holding ada foto surat itu. Itulah penggal sejarah. Sejarah hanya untuk renungan, untuk pelajaran. Kita hidup di masa kini, maka bicaralah masa kini. Di masa kini, setelah tsunami, pemimpin Turki Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan saat itu masih Perdana Menteri datang ke Aceh bulan Februari 2006. Banda Aceh masih porak-poranda. Yang Mulia kemudian memerintahkan beberapa pengusaha dan masyarakat Turki untuk membantu Aceh. Dan kemudian dibantulah ada gedung Aceh Selim, ada perumahan di Lapu ya, di Bidai, itulah. Itu sebenarnya kita. Tak ada waktu untuk menceritakan itu sekarang. Kita mensyukuri menangnya kembali Yang Mulia Recep Tayyip Erdogan sebagai Presiden Turki yang pertama dalam sistem parlementer. Ya, di Indonesia disebut presidensil. Ya, presiden pertama Turki dalam sistem presidensil adalah Recep Tayyip Erdogan. Coba urusan saya. Ada pertanyaan kan?
pengurusan. Saya akan katakan sedikit tentang nasionalisme. Dalam tingkat Aceh, karena Aceh sekarang bukan lagi negara seperti masa Sultan Sultan Al-Kahar, kita sebut keacehan saja. Adik-adik yang masih muda, penting dalam hidup punya nasionalisme. Untuk tingkat Aceh, ada keacehan lah kita sebut. Harus belajar bagaimana Aceh menjadi orang Aceh. Dalam konteks Aceh yang disebut Al-Asyi oleh orang Arab di masa silam. Ada juga nasionalisme Indonesia, karena kita hidup di Republik Indonesia. Ya, ada nasionalisme Aceh sekarang ini. Walaupun ada beberapa rekan kita pernah mendengarnya beberapa tahun lalu sebelum 2005. Saya juga sering mendengarnya. Satu lagi yang paling penting, nasionalisme Islam. Nasionalisme Islam untuk saat ini yang berhasil membangkitkan nasionalisme Islam kembali adalah Recep Tayyip Erdogan. Yang dia saja. Tetapi bukan nasionalisme Turki ya. Itu akan menyakiti pihak pengurus Republik Indonesia. Kita tidak punya nasionalisme Turki, tapi nasionalisme Islam. Nasionalisme Islam, tadi di bawahnya nasionalisme tanah air Indonesia, dan satu lagi nasionalisme Aceh, bukan keacehan. Yang terakhir saya ingin katakan tentang iktibar. Kita peringati ini bukan sekedar untuk mengagumi Erdogan. Tidak itu rencananya. Walaupun harus dimulai dengan itu, harus dimulai dengan rasa kagum, harus dimulai dengan bagaimana Recep Tayyip Erdogan sejak wali kota Istanbul kemudian mendirikan partai AK, berhasil mengubah Turki dari Turki yang tidak diperhitungkan sampai diperhitungkan. Saya ingin sambung yang dikatakan oleh saudara David tentang Turki kita take over. Waktu saya ke Turki tahun 2016, saya dapat pengetahuan baru yang belum pernah dengar di sini. Oke, what is Turki? Kata orang Eropa. Turki adalah mimpi buruk orang-orang Eropa sampai sekarang. Makanya dibuat seperti ayam katanya. Tapi itu mimpi buruk sampai sekarang, bermula dari perang salib. Ketika mendengar Turki, mereka adalah mendengar pasukan yang besar yang menyerang mereka. Itu mimpi buruk. Orang Jawa bilang momo. Jadi nama Turki bagi orang Eropa Kristen itu momo, yang menakutkan. Ya, demikianlah sekedar dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.